Bertobatlah. Semuanya dengar, sebar hoak dosa besar. Azab kubur siap menanti, jangan sampai hati mati. Semuanya dengar, masyarakat harus cerdas, memilah-milih berita, dan jangan mudah percaya. Masyarakat ayo buka mata, jangan mudah terprovokasi berita. Cek dulu jangan asal percaya, cari sumber yang benar-benar. Jangan mudah. Bertobatlah. Semuanya dengar, sebar hoak dosa besar. Azab kubur siap menanti, jangan sampai hati mati. Semuanya dengar, masyarakat harus cerdas, memilah-milih berita, dan jangan mudah percaya. Masyarakat ayo buka mata, jangan mudah terprovokasi berita. Cek dulu jangan asal percaya, cari sumber yang benar-benar. Jangan mudah. Bertobatlah. Semuanya dengar, sebar hoak dosa besar. Azab kubur siap menanti, jangan sampai hati mati. Semuanya Semuanya dengar, sebar hoak dosa besar. Azab kubur siap menanti, jangan sampai hati mati. Semuanya dengar, masyarakat harus cerdas, memilah-milih berita, dan jangan mudah percaya. Masyarakat ayo buka mata, jangan mudah terprovokasi berita. Cek dulu jangan asal percaya, cari sumber yang benar-benar. Jangan mudah. Bertobatlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di program spesial pertama dan satu-satunya di Asia dan Oceania. Viral tapi hoax. Minum Bang, minum. Sampai batuk. Saya Gaib Parto Sigit. Dalam beberapa jam ke depan, kesannya lama sekali, kita akan membedah, mengklarifikasi, mendibang beberapa informasi yang beredar di FYP Anda, di gadget Anda, atau di media sosial yang Anda miliki dan sempat terlintas dalam kamera layar Anda. Dan untuk membedah beberapa informasi yang beredar ini, saya sudah bersama dengan pemeriksa fakta dari AJI Jakarta, salah satu pemimpin di kantornya, pemimpin muda masa depan, Bang Asnil Bambani Amri. Apa kabar Bang Gaib? Baik. Kita harus memberikan penghormatan tinggi buat para pemeriksa fakta ini, karena sebenarnya juga kita menghormati para relawan yang lagi berjuang di Sumatera, dan ada teman-teman pemeriksa fakta yang lagi berjuang memperjuangkan
informasi sesat atau palsu. Jadi kita mesti kasih penghargaan buat para relawan pemeriksa fakta. Kita beri aplaus dulu buat teman-teman pemeriksa fakta yang ada di seluruh Indonesia. Karena berkat mereka informasi yang tadinya salah menjadi lurus dan menjadi lebih baik. Ada beberapa informasi yang akan kita bedah pada kesempatan hari ini. Ini terkait dengan penyelundupan emas 3,5 ton di Bandara IMIP ya, yang lagi fenomenal di Morowali. Apakah itu fakta atau hoax? Kita juga akan membedah kebenaran informasi terkait dengan BMKG sebut badai siklon tropis akan kepung di Pulau Jawa. Ini mengerikan sekali karena banyak orang juga percaya dengan ini. Kemudian juga ada beberapa informasi terkait dengan meninggalnya atau kecelakaan dari mantan Menteri Kesehatan yang beredar sangat luas, bahkan sudah sampai cukup lebar informasinya ke mana-mana. Saya langsung yang pertama dulu, Bang Asnil, terkait dengan mantan Presiden Joko Widodo menerima suap emas dan uang dari Bupati Lampung Tengah. Ya, ini informasi langsung aja kita sebut hoax ya. Ya. Ini hoax, tidak ada fakta ataupun catatan peristiwa yang disampaikan oleh penegak hukum maupun oleh tersangka ataupun yang terlibat dalam kasus ini. Itu belum ada pernyataan yang disampaikan ke publik, baik yang ada di proses hukum, aparat hukum maupun ke media massa, Bang. Informasi ini ada di mana? Informasi ini beredar di salah satu akun, bentar kita cek. Karena kok tiba-tiba Lampung Tengah ya? Jadi ada satu Facebook yang itu menyebut membuat narasi ya, Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya sebut nama Joko Widodo menerima fee. Oh, dia yang ditangkap kemarin ya? Yang ditangkap. Oh, ya, yang bilang ke wartawati di KPK bukan? Iya. Kamu cantik hari ini. Kayak lagu. Kau cantik hari ini karena ku suka. Mungkin karena dia fans lagu itu kali ya? Bisa jadi. Jadi Ardhito Wijaya ini memang ada fakta dia digeledah kan. Digeledah ada temuan. Memang KPK yang geledah ya? Ya. Namun temuan itu bukan berkaitan dengan mantan Presiden Joko Widodo. Bukan saya pembela bukan Jokowi, fans kan? Bukan fans juga. Tapi emang faktanya nggak ada urusan. Memang fakta nggak ada urusan di situ. Kenapa dia digeledah, Nil? Kalau penggeledahannya kan terkait dengan kasus yang ada di KPK kan, ada sita uang dan OTT kan yang dilakukan oleh KPK. Dan di sana tidak ada hubungannya dengan mantan orang nomor 1 di Indonesia. Jadi artikel aslinya itu adalah penangkapan OTT dan kemudian screenshot penangkapan itu diubah narasi judulnya oleh si pembuat hoax yang ada di Facebook Anda. Siapa namanya? Namanya Anda Rizal. Nah, uang itu ada dana atau emas itu dibilang adalah terkait dengan Joko Widodo, dan itu tidak benar. Tidak ada fakta yang menyebutkan seperti itu. KPK juga tidak menyebut itu, dan fakta yang ditemukan media sampai hari ini tidak berkaitan dengan hal tersebut. Berarti ini di Facebook Pro ya? Di Facebook Pro. Facebook Pro tuh memang lagi fenomenal kayak sekarang ya. Luar biasa, Bang. Karena memang cerita teman yang dapat view sampai ratusan ribu ya, itu bisa dapat jutaan dapatnya. Wih, serius? Serius. Jadi misalkan dia udah dapat 1 juta view gitu ya, itu udah dolar mengalir tuh ya. Tuh teman-teman ya, ini dia cuman mencantelkan nama Jokowi. Ya. Kemudian mengubah narasi judul yang sebenarnya menjadi judul yang seolah-olah Jokowi terima duit dari Bupati Lampung Tengah. Dan langsung ditonton, yang likes juga banyak. Ya. Yang setuju juga ternyata banyak yang percaya, Nil. Bisa jadi, apalagi ini jika diunduh oleh orang lain. Ini yang berbahayanya, Bang ya. Kalau dia dicantumin di media sosial, terpublish ya, datanya, interaksinya terpublish. Tapi ketika dia masuk ke grup WhatsApp, masuk ke grup Telegram,
itu kan liar, kita nggak tahu Ya. bagaimana publik terpapar oleh informasi palsu tersebut. Dan dia bilang ada nota cek transfer segala loh. Ya, jadi ini memang fenomena OTT KPK terakhir ini banyak menarik perhatian ya. Ya. Dan semua bupati, wali kota, gubernur atau siapapun yang ditangkap itu selalu mengaitkannya orang-orang dengan presiden sebelumnya. Ya. Karena itu yang paling banyak diklik Yes. orang memang. Kalau nggak presiden sebelumnya atau dengan pejabat yang lagi tren saat ini. Ya. Bisa jadi Bang Bahlil, bisa jadi Bang Juli, Ya, Purbaya, Pak Purbaya, Puan Maharani, ya Puan banyak lah. siapa aja lah ya, Ya. gitu. Itu semua dikaitkan yang sebenarnya nggak ada hubungannya dengan kasus yang sedang terjadi. Tapi nama-nama terkenal ini bisa menjadi magnet untuk Ya. orang mengklik, membaca, memberi komen atau me-likes ya. Dan nampaknya para pembuat informasi hoax ini sudah paham soal itu. Mereka sepertinya belajar dari algoritma yang dibikin oleh platform ini, Bang. Jadi ini kritik juga kepada pemerintah dan platform ya. Algoritma yang mereka bikin itu membuat orang terpicu untuk membuat konten yang clickbait dan ya asal aja gitu. Asalkan banyak penonton. Yang penting banyak yang nonton, sebut nama siapa langsung jadi barang itu ya. Dan yang bikin kita sedih juga adalah platform ini tidak bisa membedakan, mana tidak berita, bisa mana menyapu, tidak bisa menyisir mana informasi hoax, mana informasi fakta. Kalau kita di media mainstream, begitu ada informasi, itu kita langsung bisa cek tuh. Ini benar atau tidak statement ini. Kita cek ke orang yang ngomong, kita cek ke beberapa lembaga. Kalau memang benar dia ngomong, ada ucapannya, dan kita bisa konfirmasi langsung dari orangnya. Karena ucapan doang itu belum tentu benar. Apalagi kalau kita WA, kita emang yakin bahwa itu dia yang jawab ya. Gitu. Kecuali memang WA-nya interaksinya memang sudah ada sebelumnya gitu. Ada juga kasus, Bang, ada di IG DM. Ternyata IG juga bukan IG dia. Cuman nama sama fotonya iya. Begitu, Bang, ini bener statement Abang. Iya, ini statement saya. Ternyata medsosnya fake ya. Medsosnya fake gitu. Jadi memang harus berhati-hati, ada double check yang dilakukan di media mainstream. Sementara kalau di media sosial, apalagi di platform, itu tidak ada model seperti itu. Jadi begitu dia naik, akhirnya semua orang berlomba-lomba bikin hoax yang ada kaitannya dengan orang-orang terkenal. Dan itulah yang terjadi. Buat Bang Arda, siapa namanya tadi? Andak Rizal. Andak Rizal. Saya tidak tahu apakah Anda masih punya keluarga yang bisa jadi kalau Anda sering bikin hoax, keluarga Anda juga akan terpapar dan itu akan berbalik kepada Bang Anda juga nih. Tapi foto profilnya luar biasa, pakai senjata tuh. Pakai senjata profilnya? Iya, pakai nih. Wah, Bang Andak Rizal nih profilnya pakai topeng, pakai baju hitam, pakai topi hitam, pakai pistol. Dan pakai pistol. Saya nggak tahu itu menandakan apa, tapi profil boleh keren, tapi kalau isinya hoax, ya Anda juga pengecut dan juga penjahat informasi palsu, ya. Kita bisa tetapkan ya, para penjahat informasi palsu ini lebih berbahaya daripada banyak orang yang tersesat gitu. Gara-gara informasi itu. Dan semua yang Anda bikin itu akan dipertanggungjawabkan nanti, dimanapun Anda berada. Kita boleh tidak suka sama seseorang, tapi bukan berarti kita boleh menjolimi dia dengan memberikan informasi palsu dengan seenaknya saja. Oke, informasi bahwa Jokowi menerima suap emas dan uang dari Bupati Lampung Tengah kita nyatakan hoax. Oke. Selanjutnya, Bang, ini fakta atau hoax penyelundupan emas 3,5 ton di Bandara IMIP Morowali. Karena memang bandara ini lagi fenomenal, karena Bang Syafri Samsudin sebagai Menhan sudah mengatakan jangan ada negara di dalam negara. Pejabat tidak boleh masuk, ada pesawat asing masuk tanpa ada bea cukai, dan juga ada orang-orang petugas dari imigrasi yang hadir di sana. Sehingga mereka apapun pokoknya IMIP aja.
Kayaknya ini berbalas pantun terus ya. Iya, betul IMF betul ini. betul. Benar. Jadi Kita tidak tahu apa yang terjadi apa yang sebenarnya terjadi. di internal pemerintah ya. Yang jelas ini adalah kawasan industri yang memang di sana investornya dari China ya. Ya. Ada di IMIP dan nggak tahu ya apakah memang ada kontrak bikin bandara di sana ya, kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu investasi. ya. Cuman bandara ini sudah beroperasi dan tiba-tiba Menhan Syafri Samsudin menyatakan Bandara hantu. bandara unik nih artinya. Iya. Intinya itu loh, kok kenapa nggak ada aparatur pemerintahan, pemerintah yang menjaga. penegak hukum yang terkait dengan penerbangan ada di sana. Namun kemudian dibantah juga oleh Kementerian Perhubungan Iya. bahwasanya sudah ada juga di sana Iya. dan lain-lain. Ini artinya kemudian tiba-tiba kita dikagetkan oleh berita ada penangkapan di sana. Ada penangkapan, penegakan hukum lah bahasanya pemerintah gitu ya. Penegakan hukum terkait dengan aktivitas ekspor membawa barang dari dalam negeri tanpa ada melewati skema regulasi. Iya. Itu emas ya katanya. Nah, yang beredar itu emas yang di sini ya, ada salah Yang satu di akun. informasinya ini ya. Ini Ada di Facebook juga ya? ini Facebook Bang. Facebook ya. Oh, Dan- yang pertama ya. Iya. Facebook ya. Di Facebook itu bilangnya emas 3,5 ton. Mikir aja, saya ini memikir 3,5 ton bawa naik pesawat 3,5 ton, gimana pesawat caranya? tuh bisa rubuh pesawatnya ya. Ya bisa aja yang kalau itu dia bawa emas aja semuanya gitu ya. Iya, Bisa nggak aja bawa sih, orang ya. nggak bawa orang. Dan itu satu. Kemudian saya tracing informasi penangkapan itu memang ada. Sebelumnya kita kami membaca ataupun mengikuti terkait bandara ini ada penangkapan yang membawa biji nikel. Tapi bukan emas. Nikel. Biji nikel. Dan nikel ini dibawa kemudian ditangkap oleh aparat dan ditangkap setelah rame-rame soal yang mempertanyakan bandara ini. Iya. Saya ingat cerita ya itulah. Jadi ketika dipertanyakan rame di publik, baru informasi penegakan hukumnya Iya, baru keluar, jalan. Iya. Nah, faktanya itu nikel Bang, bukan emas Di sana seberat itu 3,5 tambang ton. nikel ya. Iya, tambang nikel. IMIP itu kawasan ya, kawasan yang mengolah biji nikel itu menjadi konsentrat. Gitu ceritanya. Ada penangkapan tapi tidak ada tapi bukan emas 3,5 ton Bukan dibawa 3,5 ke ton. luar negeri ya. Bukan. Tapi memang nih ya, informasi bandara IMIP nih memang dibangun sejak zaman Pak Jokowi ya. Ya. Dan sudah ada sebenarnya, bahkan dalam peresmiannya resmi juga. Oh, ada satu lagi nih. Jadi ada lagi yang ditangkap pakai kapal di sana. Tanggal 25 November kapal laut di perairan Mandiodo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Yang nggak jauh dari IMIP. Jadi Masih di kawasan IMIP di juga kawasan kayak gitu IMIP ya. juga. Ya sebenarnya ini kawasan IMIP ini sebenarnya seperti kayak kawasan khusus yang dikasih fasilitas bandara sendiri, mungkin untuk memudahkan komunikasi dan transportasi dan lain-lainnya, akomodasi. Jadi memang beberapa otoritas bilang itu bandara itu tidak menerima pesawat asing dari luar negeri. Jadi mereka harus lewat domestik dulu di bandara di Makassar. Setelah itu baru melewati situ. Jadi imigrasinya ada di Makassar. Cuma ternyata ada surat dari Kemenhub selama 3 bulan itu bandara itu boleh dilewati pesawat asing. Jadi unik juga ya. Kemudian dicabut lagi, nggak boleh lagi gitu. Jadi memang bandara internasional terbatas. Iya. Jadi memang nih kalau istilah anak zaman tahun 90 ya, ini LNI namanya. Apa tuh Bang? Lucunya negeri ini gitu kan. Bahwa aturan bisa dirubah sesuai dengan kehendak dari beberapa orang yang menginginkan perubahan itu. Jadi memang ya biar masyarakat aja yang menilai lah seperti apa. Cuma memang informasi bahwa ada penyelundupan emas ditangkap itu memang tidak ada berarti ya. Nggak ada. Jadi memang yang ditangkap itu yang naik pesawat ya, itu 4 paket serbuk nikel murni ketika naik pesawat rute Wedabai, Manado. Jadi IMIP ke Manado berarti. Oh, jadi Wedabai itu di Maluku nggak salah nih? Wedabai di Maluku Utara kalau nggak salah Wedabai itu. Oh, Maluku ya. Maluku Utara ya.
Weda Bay. Jadi dari Kuta Maluku, Weda. Oh iya, Weda. Iwip, Imip. Oh Imip, iya ya. Weda Bay. Jadi dari Maluku ke Manado. Manado. Jadi bukan di Morowali ya. Morowali ya. Oke. Eh, Bukan di Imip berarti tapi di Iwip ya. ya di Iwip, di Iwip. Ini mirip-mirip itu Imip. Mirip mana Iwip. ya? Satu di Maluku, yang Imip ada di Sulawesi Sulawesi Tenggara. Tenggara. Jauh juga sih itu. Iya. Tapi memang yang kita sedih itu ya, fenomena tambang emas, nikel, boksit, apapun gitu ya, Mhm. yang sebegitu besarnya, Ya. tapi masyarakat tetap miskin ya. Itu dia, Itu Bang. kayaknya saya kalau sedih deh gitu. Saya pernah ke Malaysia nih, Mhm. diajak sama Petronas. Ini bukan kita bangga-banggain negara sebelah ya. Gue dibilang di setiap ada tambang apapun, Mhm, baik mhm. migas, eksplorasi, migas, batu bara, nikel. Itu kawasan kotanya itu harus prioritas sejahtera dulu. Ya. Jadi kalau itu dia sebuah desa katanya, ini Mhm. kata si orang Petronas ya, dia itu akan naik menjadi city. Jadi menjadi kota baru. Standarnya ya. Iya, Standarnya iya, iya. begitu. Di situ ada sekolah. Benar-benar. Tapi yang kaya bukan cuma para pekerja dan keluarganya, Mhm. tapi seluruh masyarakatnya. Dan itu bertentangan dengan di kita ya. Mm-mm. Ini salah satu ya, Bang ya. Curhat dikit lah. Iya. Kampung saya di Sumatera sana kemarin kena banjir ya. Ya. Eh, kampung itu berada di pinggir pantai dan terisolir dikelilingi oleh perkebunan sawit. Iya. Oh, kemarin banjir gede gitu. Ada belasan rumah yang itu rata dengan tanah karena banjir dari perkebunan sawit ini. Nggak pernah ada itu. Nah, karena kebun sawit itu dulu daratan, hutan tropis lah ya. Iya. Nah, sekarang berubah. Nah, air itu langsung ke perkampungan, membabat. Ada belasan rumah dan masih banyak yang rusak. Sekarang hujan dikit aja naik airnya. Dan sampai sekarang itu saya belum pernah mendengar bantuan dari perusahaan-perusahaan tersebut gitu ya. Sementara kita tahu CPO itu 1 ton aja ekspor ratusan dolar kan Iya, bayar iya, ke negara. benar-benar. Iya. Dan itu kita belum dengar kontribusi bagaimana. Memang sudah ada yang melakukan ngasih beras, ngasih bantuan pangan gitu ya. Tapi kan solusi ekonomi warga ke depan gimana? Karena ada perkebunan, warga itu punya kebun juga kan? kebun semangka, punya kebun jagung. Buat mata pencarian dia ya. Iya, itu hancur semua, Bang. Karena air dari perkebunan sawit itu yang menghantam. Dan soal kesejahteraan tadi itu benar. Di sana miskin. Dulu itu saya ingat dia masih sebagai IDT ya. Iya. Desa tertinggal. Desa saya seperti itu, Bang. Sampai sekarang masih tertinggal seperti Iya. itu juga gitu. Bukan tertinggal sekarang. Apa tuh? Bukan IDT, IDK. IDK. Desa ketinggalan. Jadi memang benar itu. Jadi jika Malaysia seperti itu gila diapresiasi lah. Kalau kita kayaknya belum sampai ke sana Belum. gitu. Kita cukup dana CSR aja. Itu pun dana CSR dipotong sama Pemdanya. Padahal di sampingnya itu perkebunan perusahaan sawit yang kemarin bermasalah dengan Kejaksaan Agung Oh itu. gitu ya? Iya. Yang punya duit berapa triliun Berapa yang- triliun gitu yang ketangkap itu ya? Iya. Itu perusahaannya. Ya, itulah fenomena orang-orang kaya yang berasal dari ekstraktif. Oke. Informasi bahwa penyeludupan emas 3,5 ton di Bandara Imip Morowali kita nyatakan hoax ya. Hoax. Kecuali Lanjut. ada Mas Joko, Mas Ya, Andi. kalau itu banyak tuh. Berikutnya adalah Duta Besar Inggris sebut keberadaan Indonesia di Aceh tidak sah. Itu viral atau viral. Itu hoax atau fakta? Baik, nah ini berkaitan dengan negara tetangga ya. Ini soal Malaysia ini kita tahu menjadi trending topik juga pembicaraan hubungan kenegaraan ya. Kita tahu Malaysia dengan Aceh itu punya sejarah panjang gitu kan. Bahkan sebelum Republik ini berdiri, Aceh dan Malaysia ini sudah punya hubungan panjang juga kan, karena mereka punya ada orang Aceh yang sudah menjadi warga negara Malaysia, sebaliknya juga begitu. Bahkan ada di kampung di Malaysia yang rumahnya rumah Aceh dan rumah Padang, rumah Bagonjong Padang iya, gitu ya, rumah Gadang. Itu memang benar. Jadi Sumatera dengan Aceh itu dekat banget gitu ya. Nah, ketika banjir kemarin itu ramai kan soal, bahkan ada permintaan
kepada PM Perdana Menteri Malaysia juga untuk kirim bantuan ke Iya, Aceh gitu ya. Dan tren ini dimanfaatkan oleh membuat akun ini, Bang. Jadi Oke, ini sebenarnya isu sensitif nih ya. ya, jadi salah satu akun di TikTok namanya Wan.Limpeun Sapi, Sape gitu ya. Jadi membuat narasi Duta Besar Inggris mengatakan keberadaan Indonesia di Aceh tidak sah, dalam tanda kurung ilegal. Dia buat pernyataan seperti itu, seolah-olah itu disampaikan oleh duta besar ini, dan itu hoax semua. Setelah kita cek itu hoax ya, tidak ada fakta ataupun informasi yang sah, yang sahih ya, yang bisa kita kredibel. Bahwa atau si kita Dubes itu percaya. ngomong seperti itu. Si Dubes itu Ini ada di ngomong mana, itu. Bang? Di TikTok. Di TikTok ya. Ya, tayang di TikTok. Nah, setelah kita cek, nah ini sejatinya adalah informasi. Sebenarnya apa informasinya? Bentar. Ini bahaya loh Ya, ini. konteks asli foto ini adalah dokumentasi penyambutan. Namanya duta besarnya itu adalah Ajay Sharma, Komisaris Tinggi Inggris untuk Malaysia atau diplomat senior yang mewakili Britania Raya di negara-negara anggota PBB Ya. di Kuala Lumpur. Juni Kuala Lumpur. Itu memang fotonya benar. Fotonya benar. Tempat Orang ngomongnya juga benar. ngomong benar, Orangnya tapi juga benar. orangnya benar, tapi narasinya itu nggak benar. Dan jadi narasi aslinya adalah Ajay Sharma itu melakukan memberikan sambutan dalam acara tersebut. Jadi dia tidak ada fakta yang menyebut, dia menyatakan Indonesia berada di Aceh itu ilegal, itu nggak ada fakta tersebut. Berita aslinya ngomong apa sih, Bang? Jadi krisis politik negara ASEAN, Malaysia destinasi pelaburan lebih stabil. Jadi ini dalam bahasa Malaysia. Jadi aku nggak, sebentar Bang. Jadi dalam pernyataan aslinya ini satu informasi hoax yang berbahaya. Dia tayang di Berita Harian Malaysia ya. Berita Jadi Harian dia Malaysia. berbahasa Malaysia. Judulnya itu Berarti dia potong, dia ganti judulnya, kemudian di screenshot, masukin TikTok ya? ya. Jadi dia waktu itu ceramah terkait dengan krisis politik negara ASEAN .2, Malaysia destinasi pelaburan lebih stabil. Saya nggak tahu. Pelaburan tuh mungkin pelaburan tuh apa ya bahasa Malaysianya ya? Bahasa Indonesia itu pelaburan. Kalau kita kan peleburan ya. Ya, apakah itu apa namanya? Ya gitulah intinya. Gitulah Artinya intinya. ini faktanya tidak ada fakta yang sahih yang menyebut duta besar Inggris ini mengatakan Ngomongin soal Aceh ya? Aceh, nggak ada. Ini nama akunnya apa di TikTok? Akun TikToknya Ini informasi yang cukup berbahaya nih sebenarnya, karena bisa menyebabkan disintegrasi bangsa juga ini. Karena dalam situasi lagi bencana sensitif, di mana banyak bantuan asing, kemudian banyak wartawan asing pula, terus ada beberapa warga di Aceh kibarkan bendera merah putih, bahkan di media sosial ada bendera GAM juga nih. ya. Kemudian tuntutan untuk lembaga-lembaga asing internasional negara lain untuk ngirim juga berkibar. Kemudian ada informasi soal ini yang seolah-olah pemerintah Indonesia kurang maksimal memberikan bantuan, ditambah ada statement dari orang asing juga, orang luar yang sulit untuk kita konfirmasi kalau omongannya orangnya nggak lagi di Jakarta, di Indonesia. Jadi memang ini kalau ini dijadikan satu move yang terintegrasi, ini bisa berbahaya sebenarnya. Bang ya, ini Ya. bisa ngeri loh ini sebenarnya. Benar. Karena saat ini pemerintah Indonesia lagi berjuang untuk mendapatkan kredibilitasnya supaya naik lagi di Aceh, karena memang bencana Aceh ini tidak seperti yang diperkirakan banyak orang. Terutama banyak pejabat ya. Ya, yang jelas tidak seperti ngeri di medsos. Memang lebih ngeri dari medsos malah gitu ya. Memang tidak ngeri. Memang tidak sengeri di medsos, tapi sangat ngeri sebenarnya gitu. Jadi kita balik tuh pernyataannya. Dan dampaknya lebih luas daripada tsunami ya. Iya. Karena ini di 3 provinsi yang luar biasa gitu. Dan Jadi daerah-daerah sekitarnya lumpuh juga. lumpuh juga, bahkan kalau tsunami kata teman saya itu tidak menyebabkan jembatan putus. Ini kalau ini menyebabkan jembatan putus dan isinya lumpur, kayu dan batu. Gitu.
rumah bisa kerendam, bukan cuma kerendam air, Ya. tapi kerendam lumpur setinggi 1 meter. Jadi bisa dibayangkan dampak yang luar biasa, dan ini butuh penanganan yang serius, sehingga wajar kalau memang pemerintah agak kewalahan menghadapi situasi ini, ditambah para menteri dan para pejabatnya juga kurang sense-nya juga gitu. Jadi memang tapi kita tetap harus berikan dukungan kepada pemerintah untuk mempercepat penanganan dan penanggulangan rehab dan rekonnya di Sumatera, khususnya di Aceh, Padang, Sumatera Barat, dan juga di Sumatera Utara ya, di Tapanuli Tengah dan sekitarnya. Jadi ini duta besar Inggris yang disebutkan Indonesia dianggap Tidak ilegal sah, di ya? Aceh tidak sah itu hoax ya, karena foto ini diambil dari bmcc.org.my ya, Malaysia ya. Jadi fotonya diambil, baru kemudian dikasih narasi seperti ini. Dan foto ini sejatinya itu memberitakan tentang sambutan kedatangan Ajai Sarma di Malaysia. Ya. Bukan dia ngomong soal Aceh. Indonesia ilegal di Aceh. Sorry tadi lupa nama akunnya apa nih? Nama TikTok ini? akun TikToknya agak susah nih bahasa. one.limpeun.sape bahasa Aceh kayaknya ini. Bahasa Aceh ya. Walaupun kita nggak tahu nih orang Aceh atau bukan, di Indonesia atau bukan, kita belum tahu ya. Tapi memang banyak memposting soal Aceh, Bang. Isinya Mm-mm. yang kecelakaan kemarin yang Yang terbaru itu dia posting PBB respon pemerintah Aceh, UNDP dan UNICEF kaji dukungan pasca bencana. Soal Aceh banyak memang. Ya memang kita berduka ya terkait dengan kondisi di Sumatera, karena memang di luar biasa bencana yang terjadi di sana. Tapi itu bukan murni karena alam gitu ya. ya Kita tahu yang turun itu air, tapi kok yang menghancurkan itu kayu. Gitu. dan juga Dan ya harus ada yang bertanggung jawab, Ya. seharusnya iya kan harus ada yang kemarin Pak bertanggung Prabowo sudah memerintahkan Menteri Kehutanan ya jawab. untuk memberikan bukan peringatan, tutup perusahaan-perusahaan Perusahaan dia juga ada kan? perusahaan nih, Oh. perusahaan siapa aja Bang? Oh, perusahaan. Bahaya juga ini. Perusahaan siapa aja? Oh, perusahaan siapa aja. Yang dianggap menyebabkan. Setuju Pak. Ya, setuju ya. Nah, dan Pak Prabowo udah berkali-kali bilang di depan para menterinya, tolong ya buat pejabat jangan jadikan tempat bencana itu sebagai tempat wisata, foto-foto dan lain-lain. Cuman dia nggak bilang aja, apalagi Anda bawa-bawa beras itu dia nggak bilang. Nggak ada ya. Cuman Ya. itu secara langsung kalau menterinya ini ya Ya sensitif ya. sensitif dan waras ya, dia akan itu gua banget tuh, gua salah, gua minta maaf gitu. Harusnya ya. Ya. Kalau- Malah balik lagi makan di sana. Sambil enaknya pakai cerutu. Ya ampun. Tolong ini. Aduh. Oke. Informasi bahwa Duta Besar Inggris sebut keberadaan Indonesia di Aceh tidak sah adalah hoax. Itu Sarma itu tidak bicara dalam urusan soal Aceh, tapi dalam urusan lain, dan itu informasinya ada di Malaysia gitu ya. Nggak benar itu. Tolong Anda pembuat hoax tentang Aceh tidak sah dimiliki Indonesia, tolong Anda turunin, kalau enggak nanti bahaya, ini bisa menyebabkan integrasi bangsa. Bahaya sekali Anda ini soal, jangan main-main soal SARA dan soal pertahanan keamanan Bang. Ini Yes. sangat berbahaya sekali. Lanjut, apakah fakta atau hoax BMKG sebut badai siklon tropis 97S kepung Pulau Jawa? Udah. Kepung. Ngeri nih kalau udah dikepung ini, nggak bisa kemana-mana kita Bang. Jadi Jawa memang terdampak siklon, iya. Belakang kita badai ya. Ya. Kita ngerasain kalau menurut BMKG itu 200 km itu akan terdampak kena angin ya. Jadi bahkan ketika Sumatera aja kita masih anginnya masih kerasa sampai sini Ya. gitu ya. Nah, namun ada salah satu akun Di di Facebook lagi nih Bang,
yang menyebut siklon ini akan mengepung Jawa, dan kita tahu dampak siklon ini kita tergambar dari rusaknya di 3 provinsi di Sumatera ya. Dan ini kita cek, dan BMKG pun sudah mengumumkan bahwasannya fakta ini informasi ini hoax. Jadi di salah satu akunnya di BMKG menyatakan BMKG tidak pernah menyebut bahwa siklon 97S mengepung Pulau Jawa. Itu nggak ada. Nggak ada ya? Jadi ini sudah dinyatakan BMKG ini adalah hoax. Tapi BMKG memang menginformasikan untuk wilayah timur. Berarti Nusa Tenggara Timur. Kita lihat nih. Wilayah timur itu memang berpotensi 18 November 2025 ya, yang BMKG menyebutkan ditujukan untuk wilayah timur Indonesia. Pada saat itu bibit siklon terpantau di Laut Timur. Nah, bibit ya. Bibit ini bisa tumbuh, bisa enggak. Bisa juga tidak. Nah, ini yang disampaikan, ada proyeksi seperti itu. Dan dampak salah satunya adalah gelombang laut yang akan berdampak ke wilayah timur itu. Dan kita tahu tadi radius siklon itu sampai 200 km. Jadi dari lepas pantai sampai kemudian bibir ujung terakhirnya itu 200 km itu akan terdampak. Dan itu yang terjadi di wilayah Sumatera kemarin. Tapi dari gambarnya kayaknya keren banget ya. Dia seolah-olah meyakinkan loh. Gambar angin berputar gitu. Benar. Jadi angin kencangnya siklon ini memang kalau siklon itu 63 km per jam ya. Tapi memang Jawa nggak terpapar. Jadi aman. Akunnya ini Facebook Pro lagi nih. Sebentar. Memang bukan cuma politik, ternyata bencana juga menjadi sumber hoax yang luar biasa. Yes. Banjir itu di Sumatera bukan cuma kali ini. Banjir tuh udah beberapa kali terjadi. Nah, kadang banjir yang 2 tahun lalu, 3 tahun lalu dipakai seolah terjadi hari ini. Ya. Dan itu banyak beredar di media sosial. Jadi orang ngambil kemudian dianggap itu sebagai sebuah fakta yang terjadi kemarin. Ada juga seorang anak yang kemarin kita bahas juga ya, Bang, yang berdiri di atas atap minta tolong, ternyata tuh AI. Kemudian ada harimau yang dianggap berkeliaran di tengah banjir di satu kampung di Sumatera Barat ya kalau nggak salah. Di Tapanuli. Dan ternyata itu juga AI. Itu adalah hoax. Nah, tapi kan itu nggak semua orang tahu. Tapi itu bisa berbahaya sehingga khawatir, para masyarakat menjadi khawatir ketika dia akan keluar rumah dan dalam menyelamatkan diri. Jadi buat Anda para pembuat hoax, tolonglah dipakai pikiran Anda. Di tengah bencana, Anda masih sanggup membuat informasi hoax buat menakutkan para pengungsi atau masyarakat yang terdampak. Membuat hoax saja udah dosa besar, apalagi membuat takut masyarakat dan membuat masyarakat tertipu sehingga dia nggak berani keluar, dia kelaparan, takut ditangkap sama harimau, dimakan, akhirnya dia meninggal dan Anda dosanya berturut-turut. Kalau dihukum tuh hukumannya double, hukuman berlapis. Jadi tolonglah Anda pakai pikiran Anda gitu. Apalagi Anda buat di Facebook Pro untuk mendapatkan duit dari penderitaan orang lain. Kita nggak ada ampun memang soal beginian nih. Apa nama akunnya, Bang? Info 4 Kota. Jadi dia fokus membuat konten informasi ya, katanya informasi di 4 kota wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur sepertinya nih. Dan kontennya itu yang ini sudah dihapus sama dia, tapi teman-teman dari Cek Fakta itu sudah menyimpannya ya, sudah mengarsipkannya. Ya. Jadi sampai sejauh ini tidak ada informasi dari BMKG bahwasanya Jawa dikepung siklon. Oke. 97S. Informasi bahwa BMKG sebut badai siklon tropis 97S kepung Pulau Jawa kita nyatakan hoax. Lanjut. Mantan pemain AC Milan dan juga timnas Italia, Christian Panucci jadi pelatih timnas Indonesia. Wow. Ini memang nama pelatih-pelatih nasional ini cukup pelatih-pelatih asing ya, dari mulai kemarin pelatih Uzbekistan, kemudian ada pelatih Belanda, Giovanni Van Bronckhorst juga diisukan jadi pelatih timnas, dan terakhir ini Christian Panucci. Pemain Real Madrid, AC Milan. AC Milan ya.
Pernah di Madrid juga. Bentar. Ingat tuh. Tahun kapan ini? Tahun 2000-an ya? Iya, tahun zaman-zaman Paolo Maldini lah nih. Ya, jadi ada ya ini nggak tahu ya doa atau harapan atau di tengah kefrustasian timnas kita gitu ya. Semua orang dilamar Semua orang diisukan jadi pelatih. Bahkan Jurgen Klopp juga, Jose Mourinho juga disebut-sebut tuh. Iya. Jadi ya kita prihatin juga sih. Kemarin kalah gitu kan. Aduh. Ya. Piala Dunia gagal. Asia U23 gagal. SEA Games gagal. SEA Games kayaknya nih Menpora harus manggil ketum PSSI nih. Harus manggil nih. Saya mikir harus kasih peringatan. Iya. Kita dukung lah, gimana suruh berantem. Iya, kabarnya Menpora menolak ketum PSSI mundur. Ya. Menpora menolak. Semoga penontonnya paham. Menpora siapa, ketua PSSI siapa gitu. Jadi Panucci ini datang ke Indonesia bukan untuk dilamar menjadi pelatih. Dia itu datang ke acara punya Raffi Ahmad ya. Rans Entertainment. Jadi dia datang melakukan pertunjukan, bukan main bola malahan, main padel nggak salah ya. Oh, main padel ya? Padel ya. Yeah. Dan dia cukup menghibur kalau lihat videonya di salah satu akun itu. Rame ya? Rans itu dia cukup menghibur karena dia memiliki jiwa untuk menghibur itu apa? Jadi entertain ya. Jadi ketika dia beratraksi itu bikin banyak kelucuan, Bang. Jadi memang orangnya menghibur ya? Menghibur. Dan dia sama Desta ya, sama Desta main. Ya Desta tahu juga kan betapa kocaknya dia. Iya, gitu. Dan juga ditambah lagi wajahnya mengganteng ya. Ya, perawakannya tinggi. Orang Italia juga rata-rata emang masih mudanya ganteng, lebih tuanya lebih ganteng lagi. Iya, ini mirip saya muda, Bang. Oh iya, mirip. Udah abang muda ya? Iya. Padahal dia udah tua loh, Bang. Ya gitu. Jadi dia datang bukan untuk jadi pelatih. Cristiano Panucci itu pemain timnas Italia di era-eranya Maldini, Alessandro Nesta, kemudian 2000. Apalagi tuh? Inzaghi. Pokoknya ya zaman-zaman ganteng-ganteng itulah tuh, pemain ganteng itu. Jadi mereka memang datang untuk main padel bersama dengan Desta dan juga Raffi Ahmad ya. Nah, sebagaimana kebiasaan dari PSSI itu biasanya kan diumumkan jika dia merekrut atau mengumumkan pelatih baru. Nah, sampai tadi pagi saya cek belum ada informasi apapun, Bang, dari PSSI apakah beliau ini mau dijadikan pelatih atau enggak. Apakah Panucci sudah dilamar atau memang setelah dari Rans dia datangin langsung, ayo dong jadi pelatih di Indonesia. Nah, ada deal setelah itu kita nggak tahu ya. Tapi informasi dia datang ini, ada videonya ini, itu adalah acara di Rans Entertainment, bukan sebagai pelatih timnas. Kita memang butuh pelatih, tapi bukan berarti semua mantan pemain asing yang datang itu jadi pelatih. Itu mungkin saking cintanya ya. Iya. Penggemarnya banyak pasti kan. Apalagi di pemain Milan, Real Madrid. Tapi harapan saya, meskipun ini lucu-lucuan dalam sepak bola, saya khawatir orang yang bikin ini kemudian kaget ternyata yang dia bikin disukai orang. Berarti kalau kita bikin berita kayak begini orang suka. Akhirnya dia terus-terusan tuh bikin informasi yang salah gitu. Jadi itu yang kita khawatir. Bukan soal ini mah informasi leceh-eceh. Bukan. Takutnya informasi eceh-eceh itu justru disukai sehingga membuat orang yang tadinya nggak menyangka jadi akhirnya terus-terusan bikin. Itu yang jelas penggemarnya pasti banyak yang pengen gitu. Udah pasti itu. Apalagi Milanisti ya yang ada di Indonesia kan salah satu cukup besar ya, meskipun tidak sebesar Liverpool ya. Big Red gitu. Salah satu ya kan, karena saya Liverpool jadi kita bilang besar aja. Kita boleh klaim. Oke, informasi bahwa mantan pemain timnas Italia Cristiano Panucci menjadi pelatih timnas Indonesia, kita nyatakan hoax. Terakhir, Bang, ini ada informasi yang cukup viral juga di beberapa wilayah dan beberapa tempat di IG maupun di TikTok dan di YouTube juga nih banyak beredar adanya kecelakaan di KM 112 atau 112 wilayah Cipularang atau Cikampek gitu ya. Pokoknya kecelakaan yang melibatkan
mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari yang meninggal Ya. dunia, yang itu beritanya disampaikan di salah satu stasiun TV nasional. Dan Yes. itu cukup banyak orang lihat dan banyak orang bertanya juga. Gimana kebenarannya, Bang? Jadi ini ada postingan seperti penggalan berita ya. Di situ ada seperti presenter, kemudian ada logo RCTI di situ, kemudian ada narasi tepat di kilometer 19. 19 ini belum sampai Cikampek ya, perlu kita KM19 itu masih Bekasi masih itu, Bang. Bekasi tuh ya. Masih daerah Abang Masih itu. baru masuk tuh. Baru Ya. masuk, ya. Itu masih wilayah Bekasi. Nah, di berita ini disebutkan itu adalah wilayah Cikampek, itu satu. Kemudian ada disebutkan di situ ada Siti Fadilah Supari yang disebutkan menjadi korban mobil yang meledak. Apakah informasi ini benar? Kita cek dulu ya. Ya. Sebelum kita masuk itu benar apa enggak, kita cek dulu satu persatu. Bisa di-delete nggak suaranya, Bang? Keluar nggak suaranya? Bentar. Harusnya bisa. Bisa, Bang Furkon, suaranya. Dari Bang Asyul Sini ada? aja ya. Ya, gedein, Bang. Kedengeran nggak? Dengaran Gedein saja. mic. Mengerikan di Jalan Tol Jakarta Cikampek pagi ini. Mobil dokter jantung terkenal dan mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Siti Fadilah Supari meledak hebat tepat di kilometer 19 dekat pintu keluar Bekasi. Menurut ahli bahan peledak, bom rakitan berkekuatan tinggi dengan pengendali jarak jauh dipasang di bawah kolong mobil. Ledakan dahsyat menghancurkan mobil menjadi serpihan, api dan pecahan berterbangan puluhan meter. Oke, cukup. Dokter Nah, Ini suaranya asli kayak penyiarnya loh, Bang. jadi memang AI itu udah secanggih itu, Bang. Jadi kita akan kesulitan untuk mengidentifikasi suara ya. Tapi kok ini bisa sama? Karena saya kenal David Silahoy, Mirip suaranya ya? emang begitu. Itulah Ada serak, kecanggihan AI sekarang. luar biasa ya. Dan kalau diperhatikan mimik mulutnya juga hampir Hampir mirip, serentak. hampir mirip. Dan serius dia bikinnya. Serius ya? AI-nya bayar ini kayaknya. Bayang, Jadi ini nggak bayar. AI Iya. AI Pro ini. Dan Tapi ini kayaknya mahal sekali nih harganya karena suaranya mirip dan mimiknya juga pas. yes, Jadi Dan- gimana, Bang? Ini bener atau enggak nih berarti infonya? informasinya nggak benar, hoax ini. Ini kenapa saya nyatakan hoax? Pertama, gambarnya nggak benar. Itu Ya. disebutin adalah Cikampek pintu keluar Bekasi. KM19 itu masih di Bekasi. Tapi di sisi lain Cikampek itu KM 50-an Ya, ke atas ya, 50 ke ke atas atas. Itu Cikampek. Nah, itu aja nggak benar. ya. Fakta jurnalis itu ketika bekerja, faktanya itu harus clear dulu. Lokasi tempat kejadiannya harus fix Clear, dulu gitu. harus clear itu. Jadi kalau misalkan KM19 itu akan disebutkan Bekasi ya Bekasi karena Polresnya kan beda tuh. Ya, Polres Bekasi, kalau Cikampek Polresnya Karawang. Karawang jatuhnya. Itu kan beda. Nah, di informasi ini itu nggak clear. Kedua, dari gambar, visual. Dari visual kita lihat ada mobil yang ditabrak tuh. Dan setelah saya cek itu adalah Honda Jazz kecelakaan di KM 112. Yang itu ada di wilayah Cipularang. 112 yang Cipularang menuju Bandung, Bang. Ya. Jadi bukan di Cikampek, beda lagi tuh. Itu Polresnya beda lagi. Ya. Itu udah bukan kalau Bekasi itu masih Polda Metro. Kalau Karawang itu udah masuk wilayah Polda Jawa Barat. Ya. Dan Polresnya kalau Cikampek, Karawang, Cipularang, Polresnya sudah bisa jadi itu Purwakarta. Ya. Nah, dari informasi itu juga sudah clear ini nggak benar. Hmm. Nah, setelah itu salah satu mungkin sahabat dari Siti Fadilah Supari, Dr. Bobby di akun Instagramnya itu menyatakan dia sudah mendapatkan informasi bahwasanya apa yang disampaikan dalam informasi tadi itu adalah murni itu AI. Itu AI dan informasi di dalamnya juga sudah terkonfirmasi dari keluarga Siti Fadilah Supari itu adalah hoax. Dan tidak ada peristiwanya sama sekali. Tidak ada peristiwanya. Peristiwanya itu adalah kecelakaan di 100 112 KM 112 tanggal 4 hari Selasa di Cipularang ya. di Cipularang. Nah, ini akunnya ada di mana nyebarnya? Akun pertamanya di @aburabani7 sebentar. Ini kayaknya sudah 1, jutaan Ini yang di TikTok ya? di TikTok, Bang. Di TikTok Abu Rabani dan followernya berapa, Bang? Follow bentar. Akunnya ketutup tadi. Yang nonton ini sebelum kita masuk udah 2 juta yang nonton. Tuh. Yang nonton
informasi hoax Siti Fadila Supari meninggal dunia karena kecelakaan yang ditayangkan seolah-olah di RCTI ini itu ditonton 2 juta orang. Ya. Masya Allah. Dan yang nonton 2 juta, yang like 42.000, yang komen 4 ribuan. Luar biasa ini. Luar biasa. Ini nggak bisa dibenarkan sih, ya, karena dia membuat fitnah seolah-olah mantan Menkes ini meninggal dunia karena kecelakaan. Yes. Kemudian dia menyebutkan satu stasiun televisi. Yes. Kemudian dia menampilkan penyiarnya yang suaranya memang mirip, tapi ternyata saya dapat konfirmasi dari penyiarnya langsung WA bahwa itu tidak benar. Tidak benar. Dia tidak pernah menyampaikan informasi terkait dengan Siti Fadila Supari. Mau nelfon nggak? Ini nomor teleponnya? Telepon siapa? Si Abu Rabani. Oh, kita coba telepon ya. Ini kita telepon nih, live nih. 0853. Sebentar kita telepon Abu Rabani. Ini aja. Ini nomor pribadi, data pribadi soalnya saya nggak enak nonton nyebutinnya. Ya jangan. 08 sekian. Terus? Jadi kok dia berani nyantumin nomor telepon ya? Seolah bener ya? Makanya mungkin dia berharap ada endorsan mungkin. Ya, ini kita telepon ya, Live yang namanya Abu Rabani 17. Diangkat nggak ya? Jadi konten lainnya, ini yang paling banyak konten penonton di konten dia, ada 2 juta view. Tadi Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Cobalah beberapa saat lagi. sibuk deh. Lagi sibuk nih, coba nomornya. Bener nggak? Nah, satu lagi di akunnya, kan tadi pagi ya disebutnya kecelakaan. Iya. Di Instagramnya Siti Fadila Supari tadi saya cek, postingan terakhirnya kemarin memang, dan tadi pagi itu sudah ada yang nanya juga, bener nggak informasi ini? Ibu meninggal dunia gitu ya. Ya. Dan ternyata Nyambung nih Bang. ya, yuk, Ini kita telepon Abu Rabani ya. bener nggak fakta ini? Kita konfirmasi langsung dari yang punya TikTok. Halo, ini Bang Abu Rabani ya? Halo Bang. Ya, Oh, dimatiin. Kita tidak menyerah. Kita telepon lagi. Kalau dia aja berani membuat hoax, masa kita takut untuk Iya. menanyakan kenapa dia membuat ini? Kenapa dia bikin hoax? Kita tanya langsung. Tanya langsung. Bahaya ini. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Cobalah. Kayaknya dia banyak ditelepon orang deh kayaknya. Kita Kita archive telepon aja lagi ya, dulu. ini yang keempat kali nih. Nomor yang Anda tuju sedang Oke. sibuk. Cobalah beberapa saat lagi. Oke, coba kita save ya nomornya ya. Nanti kita WA. Bisa dicek juga nanti di get kontak status dia sebagai apa, nama aslinya siapa nanti. Ya. Ini saya coba kirim WA. Tadi udah saya save nomornya. Dia menayangkan ini 13 jam lalu, berarti wow, jam 2 pagi berarti. Ini di Facebook ya? Di Instagram, Bang. Di Instagram ya? Di Facebooknya ada nggak tuh ya? Facebooknya sebentar kita cek ya. Takutnya dia mau monetize juga itu. Karena ada juga yang kemudian mendownload dan tayang ulang. Yang Bang kirim itu udah dia tayang ulang itu. Udah download tuh ya? Dia sudah yang kesekian berapa itu. Luar biasa ini si Abu ini. Yang pertama itu yang saya cek yang si Abu ini. Ini akun pertama berarti ya kira-kira ya? Iya. Yang pertama saya cek ya. Ya. Saya sampai menelusuri sampai si Abu ini. Tapi dia nggak jawab. Dia nggak jawab ya. Nggak jawab. Jadi memang Tapi ini tadi kita udah telepon untuk memastikan sempat nyambung, tapi setelah itu dimatiin matiin ya. ya. Buat Bang Abu Robani yang bikin Udah beredar Bang 7 jam yang lalu, ini beredar juga di Facebook. Facebook. Facebooknya siapa ini? Bang Cowboys. Bang Cowboys. Buat teman-teman semua yang Banyak nih Sulistio, banyak Ya, nih tuh. buat teman-teman semua yang aktif di media sosial baik Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, apapun, please Anda take down informasi yang mengatakan bahwa mantan Menkes Ibu Siti Fadila Supari meninggal dunia karena kecelakaan
ada bom Cikampek. ya di situ ya. Disebutkan ada Di bom. KM 19 Cikampek, tolong Anda take down karena itu informasinya tidak benar. Direport aja. Kami sudah konfirmasi ke penyiar yang Presenter ada ya? di presenternya, Bang David Silahoy, bahwa itu tidak pernah dia memberitakan seperti itu. Kami juga sudah mendapatkan informasi dari teman-teman di RCTI juga tidak pernah menayangkan informasi tersebut. Kami juga sudah mengecek dari sahabat dari Ibu Ya, Siti Fadila Supari, Dr. Dr. Bobby Bobby juga menyatakan bahwa itu adalah AI yang dikhususkan untuk hoax, dan ada Instagram Ibu Siti Fadila Supari sendiri yang melakukan posting. belum dia belum posting sampai tadi belum ada. Kita cek dulu Bang ya. Cuman dari sisi visual kita sudah cek, ini juga tidak dari ada sisi informasi. visual itu tidak, kejadiannya yang digambarkan oleh si Abu Rabani ini bukan kecelakaan di Cikampek KM 19, tapi di Cipularang KM 119. 112 itu berarti di Bandung ya. Itu udah beda kawasan tuh. Jadi dari sisi gambar tidak benar, orangnya justru sudah menyatakan tidak, pihak stasiun TV juga menyatakan bahwa itu tidak pernah menayangkan informasi tersebut, dan Siti Fadila Supari pun dari sahabat-sahabatnya sudah mengatakan bahwa itu tidak benar, dan Siti Fadila Supari masih baik-baik saja. Tidak ada informasi yang menyatakan bahwa itu oke. Ini namanya saya udah dapat WA-nya nih, Bang. Ya, dibalas. Abu Rabani ini dia penjual kopi ya, Bang. Penjual kopi ya nih. Oh. Ya. Kopiah. Beliau ini jual macam-macam kopiah ya. Atau dia misinformasi juga ini. Jadi dia dapat WA mungkin terus dia yang posting, karena saya melacak sampai dia baru dia ya. Ya. Apakah ada yang memproduksi lagi sebelum itu? Ini saya coba kirim ya ke beliau nih biar dia tahu. Ini saya kirim ke beliau nih. Saya kirim ke beliau terkait dengan informasi hoax ya, supaya Abu Rabani ini men-take down karena ini tidak benar. Saya kirim ke Abu Rabani nih. Ini hal-hal seperti ini memang terlihat bagi mereka yang bikin kayak gini sepele ya, tapi ini berkaitan dengan pertama trust publik terhadap media ya, karena dia mencantumkan logo RCTI. Kemudian membuat publik nggak percaya media akhirnya. Jadi ini sangat berbahaya sekali. Kemudian juga ada presenter di sini yang menjadi taruhan, ada muka dia juga, dan kasihan juga kan ada yang lihat dia langsung dikaitkan dengan hoax ini. Ini sangat berbahaya. Yang ketiga itu terkait dengan nyawa manusia diberitakan seenaknya udah meninggal, ataupun kecelakaan dan lain-lain gitu ya. Anda memfitnah presenter, Anda memfitnah stasiun TV, Anda memfitnah seorang mantan menteri, dan keji juga gitu. Kalaupun bukan Anda yang bikin, tapi Anda harus konfirmasi dulu kebenarannya gitu. Kalau Anda tidak dapat informasi yang sahih, nggak usah ditayangin. Apa pentingnya buat Anda menayangkan informasi yang tidak jelas gitu? Buat apa gitu, nggak ada manfaatnya gitu. Jadi ini saya sudah kirim, dan saya bilang gini, Bang Abu, kami dari tim Viral Tapi Hoax menyatakan bahwa informasi tersebut tidak benar, sudah kami dibang dari berbagai sumber, tolong Anda take down. Kemudian dia jawab, oh gitu, saya nggak tahu. Saya bilang, Jawabannya simple itu ya. Yang nonton udah 2 juta loh, Bang. Anda udah nonton 2 juta, Bang. Dan Anda bilang tidak tahu. Dan di postingan komentarnya, ya Allah selamatkan Ibu Siti Fadila Supari, orang-orang baik yang bersamanya. Ya dia nggak ada fakta dia kecelakaan. Iya loh. Ini saya jawab lagi, Anda sudah.
Ya lucu-lucu lah. Dia jawab lagi, maaf kirain beneran itu dari grup WA sebelah. Astagfirullah. Bener kan? Jadi dimungkinkan Bahaya ini beredar di WA. Jadi akan sulit melacak siapa yang pertama. Yang saya lacak dia yang pertama nih, Bang. Ya. Nah, apakah pengirim pertamanya siapa? Nah, ada di grup WA itu. Ini agak sulit melacaknya karena itu ranah privat kan. Ya. Kecuali kita punya alat khusus bisa masuk WA grup orang. Iya. Ya, kita nggak punya. Nah saya bilang Anda berhati-hati karena Anda sudah menyebarkan fitnah meskipun Anda tidak tahu. Dia bilang iya saya akan hapus Bang segera. Saya bilang Bang beritahu di grup tersebut bahwa itu adalah hoax. Dia jawab lagi yang pertamanya saya nggak tahu Bang. Nah, Ini fakta loh bahwa jangan juga ya nanti informasi Iya, nanti. rahasia. Cuman saya juga bisa cuma menyatakan bahwa saya sudah berkomunikasi dengan kita sudah berkomunikasi salah dengan satu yang menyebarkan. mengunggah di Instagram yang ditonton udah 2 juta orang. Dia tidak tahu dan dia sama sekali dia bilang nih artinya dia misinformasi gitu. Jadi ada gambar utuh kayaknya bukan Iya. link ya di grup WA, kemudian di grup ini diambil taruh di Facebooknya dia. TikTok, Gitu. TikTok. Ada di TikTok segala macam. Nah, bisa jadi di grup itu anggotanya 10 gitu. 10-10-nya posting gitu. Nah, Waduh. termasuk kembali beberapa nama ya. Oke. Baik ya teman-teman, kami himbau buat teman-teman yang menyebarkan informasi tentang meninggalnya Ibu Siti Fadila Supari yang ditayangkan di stasiun TV RCTI dengan host David Silahois itu untuk di take down karena itu sama sekali tidak benar. Ya. RCTI tidak pernah menayangkan informasi tersebut. David sebagai penyiar tidak pernah membacakan berita tersebut dan Siti Fadila Supari juga tidak meninggal dunia karena kecelakaan. Oke Bang, Oke, Bang. informasi bahwa Siti Fadila Supari meninggal dunia karena bom di KM 19 Cikampek juga karena kecelakaan lalu lintas yang tayang di RCTI kita nyatakan hoax. Reputasi banyak yang dipertaruhkan. Banyak yang dipertaruhkan ini dan kita menemukan fakta Bang, ternyata Abu Raban ini bukan orang yang pertama. Dia hanya terpapar informasi Misinformasi ya dia. Misinformasi. Jadi korban nih sebenarnya. korban. Dan kita ingatkan lagi ke beliau tadi di WA, hati-hati jangan menyebarkan informasi yang Anda tidak tahu kebenarannya. Gitu. Bang, terima kasih banyak Terima waktunya. kasih Bang Gaib. Semoga kita memberikan Sehat selalu. pelajaran dan manfaat buat teman-teman Amin. yang mendengarkan dan menonton kita. Demikian teman-teman, demikian Viral Tapi Hoax. Hari ini kita kembali jumpa pada Viral Tapi Hoax minggu depan. Musik!